Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis-hadis pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah yaqul. Qala berkata Umar, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu binniyat, tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala sesuatu ma nawa itu tergantung yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk kenikmatan dunia, yusibuha yang ingin diraihnya, awi mro'atin yang kihuha, atau berharap untuk mendapatkan perempuan yang dinikahinya, maka fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya pun kepada apa yang telah diniatkan itu. Rawahu Imam al-Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis. Dua imam hadis itu artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim Ibnul Mughirah Ibni Bardizbah Al-Bukhari. Jadi nama asli dari Imam Bukhari itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardiyah Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu termasuk keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama Imam Muslim adalah Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebelum saya menjelaskan hadis ini, jadi salah satu metodologi dalam kita memahami hadis itu, kalau untuk kita orang awam, itu ada 3 cara, Pak. Pertama, lihat dari sanadnya.
Jadi sanad itu apa? Sanad itu adalah keilmuan yang ini menyambung sampai Rasulullah SAW. Tadi kan diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar udah nggak diragukan lagi, ya, kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Umar ketika beliau memeluk agama Islam, beliau langsung terang-terangan, Pak, menyatakan bahwa mulai sekarang aku adalah orang yang menjaga Islam, yang menjaga keselamatan Rasulullah. Padahal pada saat itu Rasulullah itu masih berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Umar nggak pakai sembunyi-sembunyi lagi. Begitu Umar mendapat hidayah, masuk Islam, dia naik di atas gunung Abul Qubais. Jabal Qubais itu, Pak, termasuk gunung yang tertinggi di Arab itu, di Mekah maksudnya. Langsung dia teriak, siapa yang besok mengganggu Nabi Muhammad akan berdakwah di Taif, sebaiknya sekarang temui Umar saja. Beliau pasang badan, Pak. Itulah kecintaan Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah mustaqotun ilal jannah, salah satu sahabat yang dirindukan oleh surga, Pak. Kita bisa membayangin, kalau kita rindu masuk surga, tapi Sayyidina Umar di antara 10 sahabat yang dikatakan oleh Nabi mustaqotun ilal jannah, yang rindu surganya, Pak, bukan orangnya itu. Begitu luar biasanya Sayyidina Umar. Dan bukan tanpa alasan kalau Sayyidina Umar itu dikatakan mustaqotun ilal jannah. Beliau setelah mendapat hidayah, sudah masuk Islam, Pak, beliau istiqomah di majelis-majelisnya Rasulullah SAW. Dan beliau itu kalau sholat subuh, Pak, sholat subuh itu dengan wudhu isya. Sayyidina Umar sholat subuh dengan wudhu isya. Maksudnya apa ini, Pak? Ya, sholat subuh dengan wudhu isya berarti semalaman Sayyidina Umar itu begadang, dihabiskan malam-malam itu untuk beribadah kepada Allah, dihabiskan malam-malam itu untuk bernostalgia, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita pasti akan mengatakan, emang kuat tuh orang malam kan enaknya tidur, malam kan panjang, emang bisa sholat subuh dengan wudhu isya lalu menjaga tidak tidur? Buat kita Pak, mungkin malam ukurannya panjang, malam itu waktu yang panjang, tapi buat orang-orang yang sudah merasakan lezatnya ibadah, kenikmatan beribadah, waktu yang panjang pasti akan terasa sebentar. Masih ingat waktu pengantin baru? Masih ingat nggak, Pak Ketua? Pak, perlu diulang ya. Waktu pengantin baru, Pak, malam panjang, Pak, tapi buat orang yang mendapatkan kenikmatan terasa sebentar. Dan begitulah yang dirasakan oleh Umar bin Khattab, Pak. Dia merasa malam-malam itu bermesraan, bernostalgia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beda kalau orang lagi sakit gigi, sama-sama semalam terasa lama. Yang membuat lama bukan malamnya kan, Pak. Oh, yang sakit gigi itu malamnya nambah 16 jam, ya enggak lah. Ya malam ya 12 jam. Pengantin baru malam ya sama 12 jam. Yang membuat beda bukan malamnya, tapi rasa. Umar bin Khattab sudah merasakan lezatnya ibadah, sehingga malam itu tidak terasa panjang. Sholat subuh dengan wudhu isya, itu Sayyidina Umar, Pak. Mungkin di antara jamaah juga ada yang ngomong, kalau cuma sholat subuh dengan wudhu isya, saya juga bisa, Pak Ustadz. Sholat isya saya jam 3, langsung nyambung. Nah, itu beda kelas itu ya. Kalau Sayyidina Umar, Pak, di mana Rasulullah itu melakukan sholat berjamaah, disitulah Sayyidina Umar ada di belakang Rasulullah SAW. Bahkan suatu saat
Sayyidina Umar itu pernah ketinggalan 1 rakaat dengan Rasulullah, Pak. Beliau itu berkabung, beliau sedih, beliau menangis ketika ditanya, "Ya Umar, lima bakaita bakaan syadid, yang membuat engkau sedih apa? Yang membuat engkau menangis apa?" Apa jawab Umar? "Aku sedih bukan karena enggak punya duit. Aku sedih bukan karena tanggal tua. Aku sedih karena tadi subuh aku ketinggalan 1 rakaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, karena kalau orang sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka ibadah itu, Pak, sudah melebihi daripada materi. Kalau orang kehilangan materi aja sedih, masuk kehilangan pahala, kehilangan ibadah enggak sedih, Pak. Kalau materi kita miliki ya sepanjang hidup kita. Kalau pahala kita bawa sampai surga, Pak. Itu yang disedihkan oleh Sayyidina Umar. Ya. Dan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, ya, ketika Sayyidina Umar apa? Menjadi khalifah. Kalau sekarang presiden lah, Pak. Menggantikan apa? Sayyidina Abu Bakar, maka ada sebuah kampung yang namanya Khajraj. Khajraj itu kampung perbatasan antara Mekah dan Madinah. Itu sering terjadi kesurupan di tempat itu. Banyak orang kesurupan di kampung Khajraj itu. Lalu ketua kampungnya mendatangi Khalifah Sayyidina Umar, menceritakan, "Wahai Khalifah, di kampung ini sering terjadi kesurupan massal." Apa yang dilakukan Sayyidina Umar, Pak? Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Enggak perlu meruqyah, Pak. Cukup, kata Sayyidina Umar, "Sandalku bawa ke kampung itu. Pukulkan ke kaki-kaki orang yang kesurupan itu." Langsung sembuh, langsung sadar, Pak. Kenapa? Karena jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar, jalan yang pernah diinjek oleh kaki Sayyidina Umar, Pak, jalan itu tidak berani diinjek oleh setan. Lah kalau jalan saja nggak berani, jalan yang dilewati oleh kakinya Sayyidina Umar, setan aja nggak berani nginjek jalan itu. Bagaimana dengan sandalnya, Pak, yang kemana-mana diinjek oleh kakinya Sayyidina Umar? Jadi kalau Sayyidina Umar datangnya dari arah Eola sana, itu setan nggak berani lewat situ tuh, Pak. Lah kalau jalan yang pernah diinjek sama kaki Sayyidina Umar saja, setan nggak berani nginjek, gimana sandalnya coba, Pak? Kemana-mana dibawa, ke masjid dibawa, menghadiri majelis Rasul dibawa. Cukup sandal itu, Pak, dipukulkan ke kaki-kakinya orang kesurupan, langsung sembuh, langsung sadar. Begitu dahsyatnya keimanan Sayyidina Umar. Tapi jangan ikut-ikutan nih. Di sini ada orang kesurupan, pukul aja pakai sandal. Ya, bukannya sadar malah ngamuk, Pak. Ya, beda kelas, beda kelas.